Di dunia bisnis terutama ya, pasti yang akan dipilih adalah yang bisa memberikan result ataupun numbers. Ya, kalau mau diadu gitu ya, let's say diadu, no, kalau kita transactional akan secara angka akan it's actually better, potong kuping akan lebih mahal. Karena apa? Tim akan jadi sangat transactional. The minute si tim merasa tidak dibalikin transactional, keluar dia. The cost untuk nyari orang baru, ngajarin orang baru is very high. Gimana ya Mbak, seorang leader bisa healing tapi sambil menjalankan tugasnya yang berat ini gitu. Either dia secara sadar sudah tahu bahwa I need to learn atau do something ke diri sendiri, atau hidup yang nyuruh. Somatic intelligence tuh kepandaian kita untuk mengerti badan kita tuh lagi ngomong apa. Contoh paling simple, kita disuruh pidato tiba-tiba sakit perut. That's somatic intelligence. Jantung itu akan merekam kalau sifatnya anger. Kalau ginjal itu grieving atau sedih. Maksudnya gitu. Jadi badan kita tuh ngerekam emosi kita yang sangat powerful, terus nggak pernah diproses. Dan itu yang sebenarnya bisa jadi sakit beneran, bisa jadi. Ya, organnya bisa damage ya? Bisa. Ada satu lingkaran gini, ada lingkaran kedua, di luarnya ada lingkaran lagi, bayangin gitu ya. Nah, paling dalam ditulis values kita. Nah, values pun kita di Lumora tuh ada prosesnya, caranya untuk kita ngegali values paling dalam. Dari value ke behavior ke expectation. Ya, satu hal yang kadang-kadang leader tuh aku perhatiin suka lupa adalah gimana dia lead dirinya sendiri dulu. Regulate diri atau ngerti dirinya gimana, suka di skip. Sehingga dia langsung oke, as a leader aku harus memimpin tim. Jadi bingung karena dirinya sendiri aja belum dipegang, udah mau megang orang. Kalau kita lihat hari ini banyak krisis di masyarakat muncul bukan karena kurang pinter, tapi karena kurang cinta. Seorang leader yang kehilangan koneksi dengan dirinya, dengan emosinya, dengan tubuhnya akan cenderung membuat keputusan dingin, kaku, bahkan menyakiti banyak orang tanpa sadar. Sebaliknya, ketika seorang leader bisa hadir dengan penuh kesadaran, peka pada diri sendiri dan orang lain, dia jadi bukan hanya smart leader, tapi juga loving leader. Seperti misi Ranum, yaitu making a loving society through one relationship at a time, loving leaders juga akan melahirkan loving society. Hari ini kita ngobrol dengan founder Lumora Asia, sebuah mindful leadership katalis yang membantu para leader mengenali pola-pola internalnya mereka dan kembali pada keutuhan diri. Kita akan bahas tentang bagaimana luka masa kecil, tubuh kita sendiri yang menyimpan trauma, dan cara kita memimpin ternyata saling terhubung. Selamat datang Mbak Paulina Pungki Purnamawati. Halo. Terima kasih sudah diundang. Yang ketiga kalinya. Iya bener, Ketiga kalinya di podcast Yaser, kedua kalinya di Sapio Pato. Betul. Mbak Pungki, senang banget akhirnya kita bisa ngobrol sekarang tentang yang lebih profesional nih gitu kan. Kalau kemarin kita udah sempat ngomongin tentang personal relationship, tapi ngomongin soal relationship ada juga nih relationship lain yang terutama kita ngomongin dari sisi profesional. Nah, Mbak Pungki sendiri kan juga aku pas baca LinkedIn-nya kayak wah ini mah leader legit nih gitu kan, kayak wah udah di mana-mana gitu kan. So pengen tahu nih Mbak gitu ya, sebagai leader yang sekarang juga membantu leader-leader lain, apa sih challenge yang paling sering dihadapin sama leaders-leaders ini nih gitu, terutama saat mereka memang ingin menjadi a better leader. Right. Sebenarnya leader di posisi apapun atau level apapun atau company kecil atau besar apapun, satu hal yang kadang-kadang leader tuh aku perhatiin suka lupa adalah gimana dia lead dirinya sendiri dulu. Jadi maksudnya apa sih lead diri sendiri itu regulate diri atau ngerti dirinya gimana, authentic dirinya gimana, aku punya luka batin enggak, aku pemarah kenapa, aku bagaimana mengkontrol emosi, aku gimana berhubungan dengan orang. Itunya sendiri kadang tuh sama leader yang aku perhatiin suka di skip, sehingga dia langsung oke, as a leader aku harus memimpin tim atau memimpin company, jadi bingung karena dirinya sendiri aja belum dipegang, udah mau megang orang. So to answer you shortly, itu yang aku banyak banget lihat. Kelihatannya sih akan kelihatan kok dia sebagai leader gini banget ya, kok dia sebagai leader labelnya banyak. Mau itu
labelnya banyak, mau galak, mau diem, mau Micromanage, micromanage toxic, atau wah, bahkan apa sangat gitu. makro kayak nggak mau turun gitu Iya. kan, labelnya banyak banget. Tapi sebenarnya kalau aku perhatiin diturunin gitu, kenapa dia begini ke belakang, itu biasanya karena proses ke dirinya sendiri belum dipegang. Itu yang biasanya terjadi. Tapi leader-leader yang datang ke Mbak Pungki itu memang dia menyadari itu. Kayak gua kok kayaknya lose myself gitu kayak. Jadi gini, biasanya prosesnya adalah dia ngeliat ada sesuatu di luar, hubungannya keluar. Jadi hubungannya itu ke bisnisnya atau ke timnya atau ke negosiasi dengan pihak ketiga, apapun itu, kok ada sesuatu yang nggak enak ya gitu. Nggak enaknya juga labelnya banyak nih gitu kan. Kok aku ngerasa ini banget kalau ketemu orang, atau aku kok ngerasa orang nggak pernah mau dengerin aku, atau apapun itu. Jadi setelah ketemu kaca, barulah. Terus ketika di Lumora kan kita prosesnya ada ngobrol in-depth interview segala macam, baru kelihatan oh sebenarnya ini adalah sebuah pattern yang karena di dalamnya belum diproses, ketemu sama dunia luar, kecermin keluar dengan cara yang sebenarnya sama seperti yang di dalam belum mereka proses tadi gitu. Jadi ketika mereka datang biasanya mereka malah nggak tahu. Banyak banget, ada beberapa gitu yang setelah ngobrol, setelah ada sesi grup 2 kali, dia baru kayak oh my god, aku nggak sadar loh, aku tuh ternyata kayak, bahkan dia nggak sadar dia selalu ngomong kayak begini ke tim. Tapi karena kita kan kayak mirror ya di Lumora, jadi kita ajak ngobrol, kita lihat this is what you said, terus secara grup saling ngedenger, jadi dilatih juga untuk ngedengerin diri lewat orang. Lucu kan, ngedengerin diri lewat orang gitu. Di situ dia bisa ngeliat oh ternyata aku tuh ini gitu. Jadi biasanya mereka datang karena belum tahu apa. Ada beberapa yang udah tahu, bisa melabel diri gitu. Oh aku people pleaser, gimana caranya biar enggak, itu juga ada gitu. Atau aku orangnya suka avoid hard conversations misalnya. As leader kan harus ya hard conversations, apalagi yang berhubungan dengan orang lain gitu. Aku paling gak suka gitu. Atau aku micromanage banget, biasanya dia udah tahu mini label dirinya tuh udah tahu. Tapi root cause kenapanya dulu itu yang kita bantuin. Karena kalau itu gak ketahuan akan ke bawah terus. Ibaratnya orang sakit kepala, dikasih minum obat sakit kepala doang, tanpa diketahuin sakit kepalanya kenapa sih, akan muncul terus sakit kepalanya. Kan gak mau minum obat terus kan. Nah itu, jadi si Lumora tuh kita ngebantuin leaders untuk tahu root cause-nya, isu personalnya dia terhadap style leadership-nya dia tuh roots-nya dari mana, bahkan sampai childhood wounds misalnya. Gitu ceritanya. Interesting. Karena banyak, kalau connecting the dots ya Mbak, kayak ini kan era zaman sekarang orang-orang udah mulai lebih terbuka sebenarnya untuk datang kayak ke expert, psikolog, psikiater, even a coach juga gitu, untuk mereka mau mulai menyadari diri. Tapi masih ada juga teman-teman yang belum percaya, ngapain sih gitu. Gue bisa kok, gue nggak perlu butuh bantuan orang lain pun gue ngerasa gue bisa manage myself gitu. Emang seberapa ngaruhnya sih Mbak kayak tadi si peran, let's say paling jauh deh si childhood wounds tadi yang Mbak mention gitu ya, efek samping ke pekerjaan itu bakal kayak gimana sih Mbak? Besar banget. Jadi sebenarnya efeknya tuh kita ngomonginnya 2 nih berarti topiknya barusan gitu ya. Kapan sih kita, apakah benar harus ketemu orang, ya kan, apapun itu judulnya, coach, therapist atau immersion program. Terus yang kedua tadi, seberapa ngaruh sih childhood wounds. Aku jawab yang kedua dulu ya. Yes. Ngaruhnya tuh luar biasa besar dan orang gak sadar. Dan itu gak cuma di kerjaan. Tadi sebelum kita ngobrol kan kita ada off the record ngobrol, kadang di rumahnya udah ada isu sama keluarganya, kebawa ke kantor. Sometimes it's the other way around. Jadi karena si childhood wounds-nya itu belum selesai, dia kebawa ke hidupnya dimanapun, sama keluarga, sama teman, dan of course jadi multiplikasi ketika ke pekerjaan, karena pressure-nya kan gede kalau di kerjaan kan, apalagi sebagai leader gitu kan. Jadi kalau ditanya seberapa ngaruh sih childhood wounds itu gede banget. Mungkin aku kasih contoh gitu ya. Childhood wounds itu bisa misalnya satu orang anak gitu, ketika kita masih kecil, kita di-abandon dengan sama orang tua, apapun itu, walaupun orang tua mungkin pada saat itu nggak bermaksud nge-abandon gitu ya. Jadi dia selalu merasa tidak diperhatikan misalnya. Dia selalu merasa walaupun dia udah ranking, nggak pernah dipuji sama orang tuanya. Simply orang tuanya sibuk misalnya. Rasa bahwa dia needs approval itu dari kecil
akan kebawa terus sampai gede. Kalau itu nggak pernah diproses, bukan disembuhin, diproses. Walaupun orang tuanya udah nggak ada nih, orang yang mau ditunjukin bahwa I can do it gitu, yang hanya untuk mendengar seorang ayah ibu bilang, oh my god, you did a great job gitu kan. Sebenarnya dia pengen itu kan, kangen itu gitu. Orang tuanya udah nggak ada, tapi badan kita tuh ngerekam rasa itu sampai kita gede. Kalau itu nggak pernah diproses, akan kebawa terus. Contohnya jadi apa? Jadi seorang leader yang selalu seek approval. Misalnya dia seek approval tuh kayak apa sih? Udah sukses, udah making it, masih kurang. I have to be more loud. I have to make something bigger. I have to reach bigger market. Nggak pernah puas. Karena apa? Keep seeking approval yang nggak pernah ada approvalnya. Padahal kan approval dari diri sendiri dong. If you're mindful enough atau peaceful enough di dalam, sebenarnya nggak perlu approval siapa-siapa, bahkan orang tua. Some parents will never approve you gitu kan. Itu jadi childhood wounds itu kalau nggak diproses atau nggak pernah diproses, itu bisa bocornya kemana-mana. Nggak cuma di pekerjaan, di keluarga, relationship, di kenapa aku susah cari jodoh, pasti banyak ada hubungannya sama childhood wounds juga. Gitu. Nah tadi ada keyword terekam di badan. Yes. Nah itu boleh elaborate lagi kan Mbak? Boleh. Maksudnya terekam di badan tuh gimana? Soalnya kan kalau orang awam nih terekamnya di psikis misalnya gitu kan, di hati, di pikiran. Ini tuh kok terekam di badan? Maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi aku tuh karena dari sebelum aku bikin Lumora, terutama setelah aku bikin Lumora, jadi banyak lebih baca dan mempelajari. Dulu tuh karena pengen sebenarnya working on myself aja gitu kan. Jadi badan kita tuh ada istilahnya somatic intelligence. Kalau emotional intelligence kita udah paham, udah sering kedengeran gitu kan. Tapi kalau somatic intelligence tuh kepandaian kita untuk mengerti badan kita tuh lagi ngomong apa. Contoh paling simple, kita disuruh pidato tiba-tiba sakit perut. That's somatic intelligence. Yang bilang badan kita, aku lagi nggak rasa aman karena aku gugup atau apapun, sakit perut kan. Padahal nggak kenapa-kenapa gitu. Atau misalnya ada bos kita marah sama kita, tiba-tiba jantung deg-deg sampai keringetan. Itu somatik gitu loh. Badan kita ngomong kalau kita lagi nggak aman. Nah, bayangkan kalau rasa tidak aman itu terjadi dari umur dimana umur yang sangat sangat monumental dan terjadi lama, itu badan akan ngerekam terus sehingga autopilot. Kalau ada begini, misalnya bilang kenapa sih aku sakit pinggang atau lower back pain, sakit melulu gitu. Padahal aku nggak olahraga, maksudnya olahraga baik-baik aja. Secara logika kayaknya aku nggak melakukan hal-hal yang aneh, tapi kenapa muncul gitu. Lower back pain itu biasanya berhubungan dengan kalau kita pernah ngerasa ada tidak aman atau misalnya financial insecure for long time. Kerekamnya di situ. Kenapa? Karena kita nanggung beban kan. Kalau di jantung ada aku pernah baca, jantung itu akan merekam kalau sifatnya anger. Jadi kalau kita merekam anger dari lama gitu ya, nggak harus dari kecil, tapi yang sangat monumental sehingga kayak kesimpan terus nggak pernah diproses gitu ya, itu biasanya jantung yang kan. Kalau ginjal itu grieving atau sedih. Maksudnya gitu. Jadi badan kita tuh ngerekam emosi kita yang sangat powerful, terus nggak pernah diproses. Nggak pernah diproses itu maksudnya nggak pernah oke, aku udah let go, aku udah maafin kalau marah misalnya. Atau kalau sedih, oke, aku sudah menerima rasa sedih ini atau grieving ini. Itu kan proses ya, cara memproses emosi. Nah kalau itu nggak pernah diproses, badan kita tuh akan terus ngerekam. Dan itu yang sebenarnya bisa jadi sakit beneran. Bisa jadi organnya bisa damage ya? Bisa. Makanya orang kan bisa, kenapa tiba-tiba aku sakit ini padahal nggak pernah, padahal makan sehat gitu kan. Terus orang banyak banget yang bilang stres itu jahat banget buat kesehatan. Simple as that. Karena stres itu bikin badan kita ngerasa tidak aman. Kalau badan kita ngerasa nggak aman, banyak banget hormon-hormon yang keluar yang sebenarnya kayak oh you're not safe. Jadi dikunci semua otot-ototnya. Karena badan kita sepinter itu gitu. Jadi itu maksudnya. Kasih tahu Beh, contoh kasus real terjadi di kita baru 2 hari yang lalu mungkin. Jadi kita ada argumen sebelum tidur. Sebelum tidur ada argumen. Terus dia kan kemampuan emosionalnya kan ini ya,
berbanding lurus lah. Orang yang mungkin yang joyful, tapi energi emosionnya tuh kalau sedih banget, kalau rame banget gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, kita ada argumen sebelum tidur. Terus karena aku nggak segitu emosional sama dia, udah gue tidur aja kan. Biasa. Buat dia masalahnya biasa aja gitu. Buat aku kayak ini rasanya gitu kan, bingung gitu. Kayak ini rasanya nggak bisa diungkapin, tapi kayak sebel, tapi marah apa gimana, aku pun juga bingung. Tapi aku pikir kayak waktu itu ya udah deh, udahlah aku bawa tidur aja, aku pikir gitu kan. Nah, abis itu besok paginya Mbak, tegang banget leher sama pundaknya sampai sekarang. Nggak ada perbedaan dari cara kita tidur, nggak ada perbedaan. Cara kita makan selalu kayak minimal tuh 3 jam sebelum makan. Pokoknya rutin sebelum tidur. Rutin tuh udah saklek banget lah gitu. Nggak ada perbedaan posisi bantal beda, nggak ada gitu. Tapi tiba-tiba begini, pagi sayang, pagi gitu lah. Kenapa leher lu nggak tahu nih kaku? Wah, gara-gara berantem nih kayak semalam nih. Gitu. Iya, terus dia akhirnya gini kan, kenapa emang kayak gitu? Iya, semalam sih aku memang kayaknya belum selesai sih, tapi biasanya aku suka journaling sebelum tidur. Kalau if I feel like aku lagi nggak enak emosinya, jadi itu aku parkirin aja di jurnal, dan biasanya abis itu tidurku udah lebih enak. Nah, cuma nggak tahu kenapa malam itu aku pikir kayak ya udahlah, buat dia biasa aja, ya udah sih Nes, nggak usah dibikin segitunya gitu. Entah kenapa aku tidak mendengarkan badan dan emosiku sendiri. Pagi-pagi terus kayak sampai sekarang nih Mbak, jadi mau nengoknya itu susah. Iya, terus kayak oh gitu ya. Jadi abis itu besoknya aku langsung journaling. Nggak pernah lagi ya sebelum tidur kalau masih emosi sama Yasher, gue tidur gak bakal terus gitu. Terus pijit, nangis. Abis itu agak mendingan. Iya. Gitu. Itu bener banget karena tegang kan, tensi kan, dan dari otak ke batang otak segala macam ke sebelah sini gitu kan. Itu makanya orang kayak di kantor kita kadang dengar seorang baru terjadi ini sebenarnya, innalillahi, ada mantan bosku di sebuah retail besar tiba-tiba meninggal dunia karena satu dan lain hal gitu. Mungkin one of them adalah stres gitu. Ini kan banyak banget cerita kayak gitu kan. Itu kan mini kayak gitu. What you rasain tadi itu sebenarnya mini of that gitu. Kalau misalnya tensinya tinggi banget, tensi masalahnya maksudnya gitu ya, marahnya benar-benar kebendung atau stresnya benar-benar luar biasa karena dia merasa so obligated of the situations. Itu ngaruhnya ya benar-benar bisa yang namanya serangan jantung lah, stroke lah. Itu nggak bohong gitu. Itu kan sesuatu yang kejadi langsung ya. Nah, ini bayangin bertahun-tahun snowballing gitu kan. Dan biasanya kalau udah snowballing, aku banyak ngeliat kayak beberapa klien Lumora, dia bahkan udah 6, dia nggak tahu dia ngerasain apa. Begitu diproses, begitu kita lakukan beberapa exercise, baru keluar gitu loh, maksudnya baru berasa, dia bingung gitu, kenapa gini ya perasaan, kayaknya nggak apa-apa aku. Ya itu karena sesuatu yang dulu bahkan mungkin kejadiannya apa dia udah lupa, tapi badan inget terus si rasa yang dilakukan itu, badan inget gitu, karena nggak pernah diproses kan. Nah itu bisa, kalau nggak pernah diproses bisa keluar dalam 2 hal. Keluar mini keluarnya adalah dengan cara kita bersikap, ya kan. Tapi termanifestasikan cara kita bersikap atau ngelihat situasi gitu kan. Tapi yang lebih parah kan kalau badan kita tiba-tiba shutting down because of that, gitu sih. Nah kalau yang udah 6 gitu, kan agak susah tuh ngeretakinnya, ya kan, anggapannya udah jadi, kalau di pipa tuh udah jadi kerak banget tuh, mesti digosok banget kan gitu. Apalagi kalau kita ngomongin dunia profesional, bisnis mungkin didominasi sama logic and rationality. Sementara ini tuh permainan emosi kan sebenarnya, iya kan, pengolahan emosi lah gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Jadi kalau buat yang orang logik banget nih ya. Ini pertanyaan yang bagus banget karena di ini salah satu programnya Lumora kan, salah satunya itu ada namanya Mindful Leadership Immersion. 3 bulan programnya. Satu grup 10 orang leader, saling nggak kenal ya, kalau kenal kebetulan lah gitu. Dan kita ketemu cuman 2 minggu sekali, setiap ketemu 2 jam. Sebelumnya tapi ada in-depth assessment. Jadi kita bisa sebelum masuk tuh kita udah tahu, oh dia isunya kayaknya di bagian ini, atau dia childhood wounds-nya apa, atau dia kenapa pola leadership sekarang gitu. Nah di sesi pertama as simple as cuman 2 hal, saling kenalan. Jadi saling kenalan, saling kayak janjian ya, ini safe space.
Oke. Safe space maksudnya nggak boleh judging, nggak boleh saling fixing, nggak boleh udah hanya mendengarkan. Oke. Dan you can say anything, whatever you wanna say about yourself, dan hanya ada di ruangan itu, gitu. Safe space itu tujuan nomor satu. Yang kedua, aku ajak nafas. Aku nggak nyebutin meditasi, aku ngajak nafas. Jadi nafasnya mindful, tapi jadi benar-benar aku cuman yuk kita mulai dengan ini contoh gitu ya, tutup mata semua gitu, lupain dulu yang ada di luar pekerjaan, put aside dulu, tutup nafas, terus nafas aja gitu, kita nafas bener-bener. Terus aku guide beneran gitu, nafas inhale, exhale, bayangin ke dalam segala macam 15 menit. Udah, habis itu ada satu orang yang seumur hidup tidak pernah meditasi. Dan itu udah kayak wow. Jadi jawabanku adalah sesimpel gimana caranya tadi kan ngegeprok sih itunya. Nafas itu luar biasa bisa nge-connect kita ke dalam. Jadi sebenarnya jangan, terutama buat yang sangat logis gitu ya. Apalagi cowok biasanya kan kayak gue nggak bisa meditasi gitu kan, atau I'm just too tidak terbiasa untuk merasakan perasaanku misalnya gitu. Coba aja nafas gitu, tapi tutup mata and mindfully nafas, ngerasain oksigen masuk, ngerasain oksigen di sini, terus rasain detak jantung gimana, rasain nikmatnya gitu. Itu tuh kan sebenarnya udah meditatif kan. Itu adalah cara untuk mengakses ke dalam. Jadi kalau itu sering dilatih, maksudnya sering sendiri aja gitu, nggak usah harus 1 jam, harus posisinya gimana, jangan dipusingin dengan seremonial. Simple as nafas aja yang mindful, mau cuman semenit tapi sering dilakukan, sooner or later itu akan keluar. Sooner or later dia bisa tahu, oh my god gue tuh ternyata masih marah, atau oh my god aku masih sedih, oh ternyata aku benar-benar under pressure banget selama ini, dan selama ini aku ngerasa sendirian. Itu bisa keluar gitu. Jadi dimulai dengan yang simple as nafas aja, tujuannya cuma buat acknowledge diri sendiri. Terus yang tadi somatik itu juga bisa dicoba gak tuh Mbak? Maksudnya kayak gerak-gerak, kan katanya kerekam di badan nih. Yes. Gitu kan. Yes. Nah buat ngeregulate badan tuh gimana? Bisa, jadi itu ngebantu. Jadi dengan nafas aja sebenarnya bisa ngerasain kalau di badan ada yang gak enak gitu. Tapi of course setelah beberapa kali dan lumayan deep ke dalam gitu ya. Tapi kan dulu aku pernah ngajar meditative dance ya, kita pernah ngobrol juga tentang itu. Jadi ketika kita dalam keadaan meditatif atau quote-unquote lagi mindfully nafas ke dalam dan benar-benar cuma dengerin ke dalam, terus kita trigger dengan gerakan aja, apapun, nggak harus nari, bergerak, badannya bergerak dari bawah ke atas, tapi tangannya gitu juga bawah ke atas atau atas ke bawah gitu kan, semua digerakin. Itu ngebantu untuk kalau ada badan yang nyimpen rasa tadi gitu, nyimpen rasa yang belum diproses tadi, kayak scanning gitu ya. betul, kayak scanning. Dan kalau misalnya let's say karena simple digerakin, dia kan jadi bergerakan. Dia kalau digabung dengan kita yang lagi nafas dengan mindful, itu biasanya akan ke-trigger lebih cepat untuk tahu apa yang terjadi. Belum tentu otaknya tahu. Makanya aku selalu ngomong badan tahu duluan sebelum otak. Maksudnya apa? Bisa tiba-tiba ngegerakin apa, terus keluar air mata. Atau lagi ngegerakin apa, tiba-tiba kok gue marah ya gitu. Jadi rasa itu tiba-tiba berasa, walaupun otak masih belum bisa nge-label ini apa sih, kenapa aku nangis, kenapa aku marah gitu. Jadi itu ngebantu kalau dengan si gerakan tadi. Kamu mau belajar itu gak? Somatic Iya, somatic dance. Kayaknya mungkin aku lebih cocok itu deh daripada lari gitu. Kayaknya gue berat banget gitu. Kayak kalau nari-nari kan gue sih berekspresi gitu kan. It feels like itu aja sih. Ini boleh ini dikit gak? Konsul dikit. Dia mau sekalian. Enggak. Kalau hamstring. Kenapa hamstring? Dulu hamstringku nggak, maksudnya dari kalau based on yang tadi tuh, kalau misalnya ginjal apa segala, hamstring ada something nggak kalau hamstring? Aku nggak ingat per area-areanya apa, tapi itu maksudnya selalu terjadi. Nggak, jadi pre pandemi itu bener-bener kalau sholat ruku aja tuh nggak lurus sampai segitunya. Tapi kayak karena yoga, tapi somehow di saat hidupku lebih better, aku navigate hidupku lebih better, hamstringku lebih lemes. Basically sebenarnya gini, jadi kalau si spine kita kan, tulang belakang ini kan lower back ini kan berhubungan sama spine ya kan, si tulang spine kita ini yang lurus itu, dan itu kan ngaruh ke bawah nih, ke bokong, sama of course ke hamstring, ya kan. Nah itu tuh spine itu kan untuk kita berdiri tegak. Ketika kita under pressure apapun itu,
under pressure karena situasi di luar perang misalnya, atau under pressure karena oh my god aku harus deliver sesuatu setiap hari terhadap bosku tapi aku nggak bisa terus gitu misalnya, atau under pressure orang tuaku minta aku kawin cepat misalnya. Pressure kan macam-macam ya. Tapi kalau pressure itu terus ada dan kita tidak bisa mengkontrol atau meregulate rasa pressure itu tuh bisa ngaruhnya itu ke spine, ke tulang belakang, ke bokong, dan mungkin ke si hamstring juga. Ya. Pokoknya anything yang sifatnya menopang. Karena badan kita literally lagi under pressure kayak gitu. survival mode, lagi alert gitu ya. Tapi kan kalau otot ditegangin terus kan lama-lama capek dan damage gitu ya. Betul. Okay, Dan badan kita tuh cenderung kalau misalnya lama nggak dipakai, atau misalnya karena let's say kita lama olahraga terus ngangkat beban berat tiba-tiba kayak urat kejepit gitu kan. Sebenarnya yang terjadi otot kita tuh tiba-tiba protecting. Badan kita tuh lagi protecting, kayak kita lagi melakukan sesuatu yang berat gitu kan. Sama kalau kita lagi super under pressure atau tiba-tiba emosi itu kepanggil lagi atau apapun men-trigger, itu bisa tiba-tiba badan kok gitu lagi karena si somatic memory tadi. Somatic memory. Oke, I see. Oke, ngomongin soal leader, kenapa lebih sering, to put simply ya, kenapa lebih sering kita mendengar, sorry kalau aku labeling gitu ya, bad leader rather than good leader. Kayaknya cerita tentang bad leader lebih sering terdengar di area kantor atau di area luar kantor daripada good leader. Why? Wah, kalau itu sih sebenarnya psikologis manusia, somehow ini beneran loh. Jadi otak kita itu walaupun ada 80% hal yang baik, 20% yang jelek, otak kita itu terwire untuk fokus sama yang jelek. Jadi simple as that. Kenapa yang banyak diomongin bad leaders? Walaupun mungkin sebenarnya mungkin loh di dunia ini good leaders banyak sebenarnya. Cuman nggak pernah diomongin. How we celebrate good leaders? What do you mean celebrate good leaders? Karena tadi maksudnya kayak kadang-kadang orang walaupun aku jadi bad leaders, walaupun aku diomongin, at least ada some acknowledgement, even walaupun negatif gitu. Tapi kayak good leader kayak kita take it for granted aja gitu. Mungkin sebenarnya kalau leaders yang memang benar-benar, sebenarnya good leaders tuh apa definisinya kan banyak ya. Cuman kalau leaders yang benar-benar mindfully know why they're leading, bukan cuman what they lead tapi why they're leading secara dalam, udah nggak peduli kali di acknowledge. Dan buat mereka acknowledgement itu lebih ketika tim itu kayak appreciate dia, makasih, oh my god udah ngajarin aku, atau dia udah keluar pun kayak aduh aku inget banget dulu waktu di lead sama mbak atau mas gitu kan, atau bapak ibu dulu gini. For them that's enough gitu, nggak perlu kayak sebuah meme good leader. Iya benar. Kayak ya nggak sih? I think karena itu juga gitu. There's no need for celebrations gitu buat seseorang yang emang udah mindfully leading. Justru kalau seseorang yang kayak masih looking for some appreciations in their capacity to be a leader, then there's something yang mereka masih nggak salah, of course nggak salah, tapi there's something di dalam yang masih why are you looking for it gitu ya kan? Karena ya lucu banget kita kayak di sekolah. Ya, soalnya kita sering rebutan mau nanya. Jadi tuh kayak di Zoom, kalau Zoom minar tuh resen gitu, biar gak dulu-duluan. Soalnya kalau nggak diambil mulu Mbak sama dia. Oke, so Mbak, ini menarik karena tadi off the record kita sempat ngomong soal mirror gitu kan. Artinya Lumora sendiri membantu leader-leader untuk memirror apa yang terjadi di dalam dirinya dia. Nah, tapi kan sebenarnya mirror itu banyak caranya gitu kan, dan aku mau kita coba exercise kasih tipis-tipis nih Mbak gitu ya. Salah satu lu mau bukan konsultasi gratisan lu. Enggak, ini buat audiens. Oh iya, oke. Buat nyolong audiens. Oke. Let's say yang nonton di sini ada manajer and above gitu kan, sampai mungkin udah punya bisnis sendiri. Karena beberapa peers kita ada yang gitu. Tapi gimana caranya supaya mereka tahu apakah am I a mindful leader, as if kayak I know why I'm leading and why I'm leading this, misalnya kayak gitu, dibandingin sama orang yang belum tahu gitu. Bisa kasih contoh kayak I don't know, mungkin actions atau narasi dari leaders yang mindful tuh yang kayak gimana sih Mbak? Gini, sebenarnya kalau mau tahu banget ada prosesnya si INDEF
assessment yang aku bilang tadi, interview. Tapi kayaknya kalau kita bahas di sini bisa Iya. sejam sendiri. Iya. Dan pertanyaan adalah, are you sure you wanna be open? Iya. Karena akan keluar gitu banyak hal yang mungkin you don't wanna say. Tapi sebenarnya ada trik paling gampang. Kalau misalnya ambil kertas gitu ya, putih gitu, terus gambar 3 lingkaran kayak apa sih yang apa bullet apa tuh? Dart. Bullseye, yes, Oke, kayak oke. dart itu. Ada satu lingkaran gini, ada lingkaran kedua, di luarnya ada lingkaran lagi, bayangin gitu ya. Nah, paling dalam ditulis values kita. Nah, values pun kita di Lumora tuh ada prosesnya, caranya untuk kita ngegali values paling dalam. Values manusia tuh biasanya, let's say misalnya aku tanya gitu, valuesmu apa sih gitu. Biasanya kita bisa tuh ngomong sampai 20. Oh, aku pengen freedom, tapi juga aku menghargai happiness atau kebaikan. Lalala, bisa tuh ada 20. Tapi kalau di chunk up, istilahnya namanya chunking up values, itu sebenarnya all those 20 values itu bisa sebenarnya rootsnya cuma 3 atau 5. Nah, setelah proses chunking up itu, let's say kita tulis nih. Kalaupun misalnya belum pernah chunking up gitu, tulis aja. What do you think is your values? Di hidup ya, bukan cuma di pekerjaan. Di hidup, what is your core deep values yang berhubungan dengan source. Source tuh bisa ada Tuhan, buat orang ada juga universe, ada apapun itu, atau kebaikan gitu ya. Apa values kita sebagai manusia yang menghubungkan kita pada source, tulis di lingkaran paling dalam. Nanti lingkaran yang kedua, tulis saat ini bagaimana behaviorku kalau hubungannya dengan leadership. Bagaimana behaviorku di kepemimpinan saat ini. Currently, what is my behavior? Lingkaran paling luar, apa ekspektasi luar buat aku sebagai leader, ditulis. Ini waktu itu kita latihan exercise di grup yang sekarang lagi jalan. Kelihatan banget orang yang merasa sudah sangat bahagia atau mindful, sebenarnya bukan bahagia tapi merasa konten, kayak mindful aja, kayak I'm actually in a very good place right Secure now, gitu ya. secure gitu. Itu align banget valuesnya dia sama apa yang dia lakukan sekarang, sama apa yang dia ekspektasikan dari lo tuh sama. Ada begitu, jadi kita kan lakukan bareng-bareng nih 10 orang. Oh my god, pantesan gue rungsing gitu. Jadi valuesnya dia sama apa yang bukan tengah nih, valuesnya dia sama apa yang diharapkan di lingkaran ketiga bertolak belakang sama sekali. Sehingga lingkaran keduanya mereka dia morat marit. Kadang dia ngikut ini, kadang ngikut ini. Kalau lagi ngikut ini disalahin sama ini. Kalau lagi ngikut ini yang hatinya yang berontak. Gitu. Jadi paling gampang katalisatornya atau GPS-nya cobain deh si 3 circle itu. Kalau misalnya align, biasanya dia udah damai. Kalau misalnya dalam keadaan damai, you will be able to lead more. Sebenarnya bukan baik atau buruk, tapi lebih into your values. Jadi Lumora tuh kita nggak pernah claim untuk to help leaders to become a better, kayak best leaders. Kita selalu bilangnya help leaders to be authentic leaders. Jadi dia benar-benar sesuai sama valuesnya dia. Kenapa? Karena when you lead dari dalam, dari hati, ya kan, keluarnya pun akan nyentuh hati. Tapi benar Mbak, itu Benar. akan nge-attract bisnis atau culture atau orang-orang yang memang kalau si leader ini ya, kan tadi kalau bisa aku artikulasikan ulang, dari value ke behavior ke expectation. Ya, put simply ya. Tapi ya kalau misalnya dari dari value ke behavior dia udah align, dan dia nggak terlalu nggak terlalu peduli sama ekspektasi, atau dia memposisikan diri dia ke ekspektasi luar yang memang sesuai sama value-nya dia, itu dia nge-attract orang-orang yang memang se-value juga gitu. Kamu the problem kadang-kadang ketika kita sebagai leader dan kita di sebuah perusahaan, ekspektasi luar ini nggak bisa kita atur. Betul. Ya kan? Karena ada ada tujuan bisnis, ada investor, ada bos lagi di atas kita, ada tim yang meng-expect kita gimana gitu kan, ada mungkin kalau company-nya sebesar-besar apa, ada society yang mengharapkan si company ini bagaimana gitu kan. Apalagi kalau government, ada masyarakat yang mengharapkan bagaimana kita sebagai leader gitu kan. Jadi paling luar ini yang aku selalu bilang nggak bisa dikontrol. So it's your choice, selalu your choice. Mau stay di situ apa enggak gitu kan. Do you wanna, kalau memang bener-bener wah gila berantakan banget, it's so contradictory with my values misalnya gitu ya, so it's your call. We always have options kan, selalu punya pilihan gitu kan. Kalau yang ini nggak bisa dirubah, masih banyak kok tempat lain misalnya gitu. Berarti at least yang lingkaran pertama sama kedua tuh align. Yes.
Iya. Nah yang paling penting sebenarnya lingkaran pertama. Banyak yang bahkan lingkaran pertamanya pun nggak tahu. Nggak tahu. Oh, I see. Jadi dia masih morat-marit gitu loh, kayak masih, terutama leaders yang masih relatively muda atau belum pernah, I'm not gonna say muda karena nggak ada hubungan sama umur sebenarnya, tapi lebih ke tidak pernah ada waktu untuk menggali diri. Nah tuh, jadi bukan muda dalam arti umur ya, muda dalam arti experience ke dalam. Kayak kayak understanding aku tuh gimana sih sebagai leader, aku tuh lebih harus ngikutin yang ini atau ngomongnya masih gitu, ngikutin si ini apa ngikutin si ini gitu loh. Jadi masih fokusnya belum mature, masih fokusnya keluar, masih belum tahu seorang leader aku harus begini atau aku I know begini gitu misalnya gitu kan. Nah kalau ininya aja belum, wah kebayang nggak? Keombang-ambing banget dia karena dia nggak tahu jangkarnya, nggak ada jangkarnya bahkan kapalnya. Gitu, jadi ada storm kemana wek, wek gitu. Dan itu nggak ada nggak terpengaruh sama umur. Ada yang udah berumur tapi exactly, makanya tadi aku refrain, bukan tua atau muda, tapi lebih kayak udah punya waktu untuk proses ke dalam belum, ngerti dirinya gimana nggak gitu. Nah ini menarik sih Mbak, karena di environment Indonesia kayaknya kita jarang menemukan sebuah tools ataupun sesi yang memang membawa kita untuk masuk ke dalam gitu kan. Jadi ibarat kata nih, kalau orang mau healing gitu kan, gimana mereka mau healing? Karena simpelnya aja mereka they don't have that experience yet untuk masuk ke dalam, dan kayak ngapain sih gue healing, toh gue functioning aja gitu menurut dia saat ini gitu kan. Tapi kalau kita mau hal yang lebih, let's say kita pengen hidup yang lebih sustainable, kita pengen hidup yang lebih sehat, pengen hidup yang lebih align, maka memproses masa lalu, memproses diri dan healing tadi gitu ya, maka itu sebenarnya diperlukan. Tapi at the same time leader ini kan tugasnya berat ya Mbak ya, mereka juga waktunya sedikit banget, sibuk gitu loh, even kayaknya gue aja nggak punya waktu untuk keluarga gue, apalagi waktu untuk diri gue sendiri gitu kan. So gimana ya Mbak seorang leader bisa healing tapi sambil menjalankan tugasnya yang berat ini gitu? Biasanya gini, kalau ada dua pilihan nih, mau ngelakuin itu dengan mikir bahwa jangan pernah ngomong gue gak punya waktu buat makan, karena manusia butuh makan, bener nggak? Iya kan? Kalau kita 3 hari nggak sempat makan karena aku harus ngerjain tugas, what's gonna happen in 3 days? Nggak bisa mikir otaknya, shutdown badannya, ya kan? So pilihannya you do it that atau sampai kepentok. Jadi gini, leaders yang aku ketemu mostly ketika dia sudah aware untuk do something gitu kan, kayak biasanya datang ke Lumora tuh karena udah ada sedikit self awareness, I wanna do something with myself. Iya dong, ya kan, kalau enggak ngapain, pasti segala macam tuh sibuk lah, terlalu apa, aku nggak apa-apa dan segala macam, which is fine karena berarti mungkin ya memang belum siap untuk prosesnya gitu kan. Nah tapi ada juga grup kedua, udah kepentok. Udah kepentok tuh misalnya apa, udah lagi ditampar hidup biasanya, lagi ditampar hidup dan bingung mau ngapain. Jadi bingung mau ngapain tuh udah bener-bener yang kayak luar biasa bingung mau ngapain. Jadi ditampar hidup bisa macam-macam, bisa masalah hidup, keuangan, bisa masalah keluarga, personal, bisa relationship, divorce, bisa ada yang meninggal gitu, bisa apapun. Pokoknya sesuatu yang tiba-tiba kayak buar sama hidup tuh jeger, you stop or you die. Ibaratnya sama hidup digituin, gitu kan. Baru dia akan, nggak harus ke Lumora, biasanya baru kayak oke, what do I do? Baca atau lihat di sosial media gimana caranya ini, iya kan? Biasanya itu. Jadi biasanya either dia secara sadar sudah tahu bahwa I need to learn atau do something ke diri sendiri, atau hidup yang nyuruh, hidup atau Tuhan lah ya gitu yang nyuruh kayak. Iya. Jadi kalau aku boleh suggest sebelum ditampar hidup, bener. Nggak, dia ngelirik-ngelirik soalnya itu yang gue bilang ke dia gitu. Jadi kalau dulu aku bilangnya either you make your life or life make you. Iya, nah benar. Di other way around pasti disuruh lewat jalan situ ya kan. Iya benar sih. Makanya ngelirik-lirik ya ceramahannya laki gue nih. Sama aja rupanya ya. Ada janjian di belakang. Kayak sekarang aku ngerti kenapa Mbak mau podcast sama dia ini begini. Oke. Aku boleh ini gak gali tentang value, attract value. Boleh ya. Aku mungkin cerita sedikit. Jadi biar ini nih, biar pendengar mungkin
bisa relate dan tahu bahwa ini beneran terjadi di kehidupan yang bukan Mbak ceritain doang, tapi kehidupanku juga dan Anes. Let's say nih Ranum, kita nih bikin Ranum kayak bukan ini yang bener-bener core itu bukan kayak wah apa tadi apa sotoy banget apa loving society apa enggak. Ini tuh program kita bikin anak sebenarnya. Jadi kita mau punya anak tapi kita nggak mau jadi karyawan. Gitu. Kita mau punya anak tapi kita mau jadi karyawan. Akhirnya apa, harus buka bisnis. Gitu kan. Kalau buka bisnis terus kita punya kayak love language kita quality time berdua. Oke, bisnis bareng biar kerja bareng, personal time bareng kayak gitu kan. Terus apalagi di-alignin lagi nih. Oh, kita into relationship, kita kenalan di Tinder apa segala macam. Kita kan kenalan di Tinder nih. Terus kita into relationship segala macam. Oh ya udah bikin biro jodoh aja gitu kan. Karena lainin lagi nih, dia dulu headhunter, HRD, career coach, kan people banget kan. Nyari orang segala macam. Udah jadi mak comblang gitu. Makanya kayak dari segi akademisi, experience udah align segala macam gitu. Akhirnya jadilah si Ranum ini. Dan kita nge-operate Ranum pun kayak gini lah. Mungkin Mbak relate gak ya kalau dulu punya langganan sarapan lontong sayur atau nasi uduk enak banget tapi buka warungnya suka-suka dia. Seperti itulah Ranum. Kadang-kadang orang bingung kayak lu orang datang nih, lagi ada gak matchmaking Sir? Enggak, gue lagi males capek gitu. Tapi kalau lagi pengen, ayo nih kayaknya bagus nih orangnya nih, kita bisa jodohin sama ini gitu. Baru kita terima kliennya segala macam. Nah itu kan bener-bener bisa dibilang bebas banget lah, flexibility. Nah terus di Ranum sendiri kan kita juga punya assessment namanya Ranum Kompas. Itu Kompas value juga tuh ada 10. Nah kita tingginya di nama value-nya adalah self direction. Orangnya self direction, jadi orang yang nggak suka diatur, pengen punya aturan sendiri, nggak begitulah self direction. Nah along the way selama 2 tahun ini yang kita attract itu orang-orang self direction juga gitu. Yang mau freelance sama kita, yang mau partneran sama kita. Ya mungkin Mbak Pungki kalau kita kasih Mbak coba isi Mbak gitu, pasti ada self directionnya juga deh gitu. Jadi emang itu terjadi gitu di saat lo tahu value lo, nanti dan lo dan lo menjalani value itu gitu kan. Kadang-kadang tahu doang tapi nggak dijalanin, akhirnya konflik kan, morat-marit kayak tadi kan gitu. Dan ngejalanin itu eventually setting hidup lo juga akan align ya. Karena energi attract energi kan. Energi yang sama attract energi yang sama gitu. Jadi positif attract positif, negatif attract negatif. Sering lah kita dengar gitu kan, kayak if you wanna be happy first gitu kan, and then happiness akan datang gitu kan. Jadi sama, kalau kita orangnya kayak apa atau value kita kayak apa, biasanya naturally ke screen. Sebenarnya mungkin if you look back, sebenarnya yang datang nggak cuma yang energinya sama, mungkin sebenarnya banyak atau adalah gitu. Tapi yang tetap stay, yang energinya sama, iya kan? Gitu. Pasti gitu. Dan itu terjadi seleksinya bisa dari kitanya, bisa dari dianya, gitu. Karena nggak align, karena energinya nggak sama atau nggak sinkron. Nggak harus sama, sinkron. Kalau nggak sinkron, pasti lepas gitu. Bayangin Mbak, ada satu, ini employee nomor 1-nya Ranum, namanya Oke, shout out to Oke. Kayak gini ngomongnya, gue mau kerja sama lo, tapi gue nggak mau kerja full time karena gue nggak mau dipecat. Tapi gue mau kerja sama lo. Self direction banget kan. Mana ada orang datang ke gue gitu. Terus kalau lagi bokeh baru, Mas Yasser nggak ada project kan ya, gue nggak ada duit. Ya udah ini kerjain gitu. Sampai segitunya yang bisa klop gitu. Dan you appreciate that kan? Iya. Karena you have the same value. Bayangin orang yang nggak bukan self direction gitu ya, orang yang harus I have to own you misalnya, valuesnya dia adalah itu, yang nggak akan diterima, dia nggak akan di appreciate ya kan? Jadi it's a appreciation karena synchronicity tadi, karena sama-sama value-nya sama, you appreciate that, dia appreciate itu, nyambung klung. Yang kayak matchmaking, ya kan? Iya, benar. Kalau enggak pasti salah satu enggak, aku nggak mau date kedua gitu. Iya, benar. Mbak jago juga nih kayaknya, bisa jadi ini nih rekruter kita nih. Mungkin bisa di ini ya, di tied up ya. Leaders matchmaking ya. Iya, benar. Oke. Ini kita ngomongin tentang pemimpin dari tadi kan, leader gitu kan. Tapi let's say kayak gini. Pemimpin itu kan kalau di organisasi juga dipilih sama orang, either itu dipilih sama rekruternya, sama usernya, atau ada juga yang mimpin malah bawahannya, gitu kan, yang dipromosiin bisa dari bawah bisa dari atas segala macam.
Nah, di saat pemimpin, di saat ada satu momen, ada kesempatan untuk seorang kandidat dipilih untuk menjadi pemimpin, pastikan kandidat-kandidat itu pasti kayak performing something dong, gitu. Ngasih tahu visi misinya, strateginya, kemampuannya segala macam. Tapi kan kalau obrolan kita sebelumnya ke belakang, itu kan eksternal tuh. Kita juga perlu kita tahu kualitas internalnya dia, tapi kan nggak banyak yang nunjukin vulnerability dia di saat kampanye dia jadi pemimpin lah, anggapannya gitu kan. Yang ada malah nanti mungkin dikatain lemah atau segala macam. Society kita belum siap kayaknya untuk menerima pemimpin yang vulnerable itu. Namun kalau boleh ada tips gitu kan, dalam situasi apapun, either itu komersial or non komersial, untuk milih pemimpin, gimana kita tahu ini pemimpin kualitas internalnya tuh bagus? It's a very big question karena relevan ya sama hari ini dan situasi ini. Kalau di kantor kadang kita nggak punya privilege untuk memilih pemimpin biasanya ya kan. Yang milih itu biasanya atasannya untuk memimpin bawahnya gitu kan. Jadi konteksnya beda. Tapi kalau di konteks yang lebih luas gitu kan, organisasi, negara gitu kan, dunia gitu kan, of course terjadilah itu ya kan, mimpin karena dipilih gitu kan, jadi dia harus jual diri ya kan. Nah namanya juga orang jualan, apapun bisa dijual. Kalau orang jaga jualan, batu pun bisa dibilang berlian ya kan. Tapi satu hal yang nggak pernah dibohongin adalah batu itu sifatnya gimana sih dari dulu gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana sih kita milih pemimpin, do we take time untuk ngenalin dia dari dulu? Enggak. Karena dia nggak bisa bohong. Track record. Tapi track record bukan performance ya. Performance tuh gampang banget dibeli, atau performance itu gampang banget dibelokin, dimanipulasi. Mungkin bukan dimanipulasi, tapi dalam konteks tertentu dia kalau values-nya tidak sesuai dengan seharusnya si kepemimpinan itu, gampang dibelokin apapun itu pressure-nya. Walaupun dia nggak mau loh kadang-kadang gitu kan, banyak kejadian kayak gitu kan, dia nggak mau, tapi karena take it or you die misalnya, atau kenapa gitu kan. Jadi jawabannya kalau aku tuh nggak usah pemimpin di negara kita deh, di negara sebelah sana yang juga lagi out gitu kan, sana pemimpinnya as we know gitu kan. Aku nggak ada hak milih gitu kan, dan nggak ada relevansinya juga untuk milih. Tapi dari awal aku udah bisa bilang kayak I don't like yang ini karena dari dulu track recordnya orangnya tidak baik. Jadi bukan dari bisnisnya, bukan dari performance-nya. Performance tuh gampang banget dilakukan dengan cara macam-macam, baik dan tidak baik. Bisa ya di-boost kan? lah. Bisa di-boost, boost pun bisa di-boost dengan baik atau di-boost dengan tidak baik. Banyak banget caranya, ya kan? Jadi kalau kita ngeliat layernya hanya atasnya doang, dan kita bisa quote-unquote ketipu gitu loh sebagai masyarakat gitu kan. Tapi yang susah dibohongi adalah kalau kita bisa ada kesempatan ngelihat orang ini, nggak usah dari kecil deh, dari dia 10 tahun yang lalu deh. Orangnya loh, bukan performance-nya kayak apa. Baikkah orangnya? Beneran peduli sama, nggak usah masyarakat, peduli sama keluarga kah? Peduli sama teman kah? Sesimpel itu gitu. Jadi, nah masalahnya kan kalau udah di konteksnya negara, kita sebagai orang atau sebagai masyarakat nggak punya view itu kan, unless kita kenal orangnya. Problemnya itu kan. But then we would be hoping orang-orang terdekatnya dong yang do something gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, agak susah untuk bisa memilih kalau kita nggak bisa melihat orang ini sebenarnya gimana sih dalamnya gitu. Dan sebenarnya ngelihat orang dalamnya gimana kan gampang susah ya. Cuma maksudnya kayak aku salah satu orang yang sebenarnya bisa lumayan baca orang, bukan dalam arti klinik, bukan dalam arti klinik. Cuma maksudnya biasanya kalau someone yang emotional intelligence-nya lumayan sering dilatih atau tinggi gitu ya, bisa baca orang gitu. Akan kelihatan nih orang jago jualan doang, atau emang purely baik, atau emang saking jago jualannya jadi terlihat purely baik. Iya kan? Tapi either way, kalaupun ternyata bener orangnya track recordnya baik apa segala macam, kadang situasi balik ke lingkaran 3 tadi tuh. Lingkaran yang ketiga ini bisa sejahat itu merubah orang yang lingkaran dalamnya tadinya baik gitu loh.
Jadi memang kalau konteksnya udah negara atau konteksnya adalah organisasi besar, it's a little bit more complicated kalau menurutku. Tapi ada gak satu indikasi behavior atau yang nampak di permukaan yang mungkin jadi sinyal gitu? Ya of course kayak track record dilihat orangnya dulu kayak gimana segala macam, atau jangan lihat bisnisnya, jangan mentang-mentang mungkin dia sukses berarti dia pemimpin yang baik, nggak juga gitu kan. Lihat orangnya. Nah tapi yes itu juga harus dilakuin. Terus usaha berikutnya adalah ngelihat mungkin indikasi-indikasi sikapnya. Kayak gitu. Salah satu contoh indikasi yang secure tuh seperti apa sih pemimpin yang secure gitu? Sebenarnya gini, pemimpin itu kan bukan untuk jadi bos ya kan. Apalagi kalau ini pemimpinnya konteksnya organisasi gitu kan. Justru biasanya ketika kita jadi seorang pemimpin untuk sebuah organisasi apapun itu, organisasi pemerintah ataupun bukan non pemerintah atau non profit gitu ya, biasanya tujuan organisasinya yang menjadi nomor satu ya kan. Kalau tujuan organisasinya adalah let's say untuk banyak lebih memberi, atau kalau di negara misalnya untuk membuat masyarakat lebih makmur atau maju, orangnya peduli enggak sama tujuan itu nomor satu. Dan contoh misalnya organisasinya ini untuk kesejahteraan masyarakat bersama gitu kan. Pada kenyataannya 10 tahun belakang orangnya suka nolong orang nggak? Ya jangan pas kampanye doang ya gitu. Oke, ngerti kan? Orangnya baik nggak, generous, beneran purely baik nggak sama teman gitu. Atau orangnya suka bohong nggak gitu. Orangnya pernah nipu orang nggak? Simple things ya kan, yang tapi jangan dilihat cuma pada saat dia kampanye gitu, dilihatnya at least 10 tahun ke belakang atau bahkan lebih gitu kan. Konsisten gak nih? Konsisten gak, emang orangnya tuh jujur misalnya, atau emang orangnya bersih gitu, atau emang orangnya emang beneran purely suka nolong gitu. Jadi ketika dia jadi seorang pemimpin organisasi untuk masyarakat, emang jiwa nolongnya ini udah lingkaran paling dalam tadi, nggak bisa di strip out. Walaupun misalnya tekanan dari luarnya berkata lain gitu kan, karena kan tekanannya dia bukan datang dari masyarakat doang, tapi dari apapun itu organisasi yang dia terlibat ya kan. Nah itu kuat nggak dalamnya kan sebenarnya itu. Nah masalahnya lingkaran dalam ini tuh nggak ada labelnya di manusia gitu. Aku adalah apa gitu. So you have to be able to see ke belakang, atau ya kalau memang kita bisa ngelihat gut feelingsnya sesuai nggak gitu. Iya, gitu. Mungkin kita tarik ke dunia komersial atau bisnis lagi. Let's say ini gimana gini. Salah satu good trait dari leader adalah membuat leader-leader lainnya. Gimana? Benar ya? Setuju banget. Oke. Aku seorang leader di organisasi di perusahaan. Terus gimana kan di komunitas atau di Lumora kan juga yang datang leader-leader dan dia juga punya aspirasi untuk membuat leader-leader baru kan. Pasti mau punya leader-leader baru supaya bantuin dia dong, bukan jadi follower doang gitu kan. Nah, gimana caranya leader-leader ini bisa melihat potensi yang bagus dari bawahannya supaya bisa jadi leader yang bisa catch up sama dia? Gimana caranya, Mbak? Jadi pertanyaannya adalah gimana si leader bisa tuning in ke tim gitu ya. Jadi sebenarnya seorang leader itu naturally kan, tugas leader itu kan sebenarnya ngebantu tim. Ya kan, maksudnya apa? Dia tuh mimpin untuk let's say kita mau jalan dari A ke B. Kita yang memimpin tim untuk bisa jalan ke B, ya kan? Nah di tim kita ada yang jago mendayung, ada yang jago bikin kapalnya, ada yang joget-joget di depan, ada yang joget-joget di depan, ya kan? Yang untuk menyemangati, gitu kan? Betul. Ada yang bagian kayak energinya pas nggak nih sama yang kita butuhkan, kecepatan. Ntar kalau terlalu ini kapalnya ambruk gitu kan? Nah tugas leader itu kan sebenarnya making sure masing-masing timnya ini bisa melakukan apa yang dia lakukan secara optimum. Tugasnya kan sebenarnya enabling. Of course nyuruh dalam aka ngasih directions iya, tapi paling key utama kan sebenarnya enabling gitu. Kalau dikasih directions of course, kalau enggak ya terus kita mau kemana gitu kan. Tapi nah untuk dia bisa meng-enable masing-masing, kan dia harus tuning ke orang-orang, ke timnya ini kan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, gimana cara dia bisa ngelihat? Ya, you have to tuning in, peduli ke bawah, peduli ke tim gitu. Caranya gimana? Simple as ngelihat dua hal. Simple as ngelihat bagaimana dia bekerja atau performance-nya. Yang kedua, casually. Jadi, casually. Jadi secara profesional dan secara casual. Ya,
Itu yang banyak dilupain. Padahal ketika kita bisa ada relationship casual yang casual tapi bukan berarti jadi lemah kepemimpinan ya. Jadi buat aku gini, kalau kita jadi leader ada jalur casual ke tim, itu sebenarnya ngebuka jalan untuk mereka kasih kita informasi yang mereka tidak akan pernah ngomong di platform yang formal. Bener nggak? Yeah. So maksudnya kita sebagai leader lebih dapat banyak informasi yang tacit, yang nggak kelihatan, yang nggak bisa ditulis gitu, yang sebenarnya bisa buat dia decision makingnya jadi lebih benar, gitu kan? Jadi, nah ini menjawab pertanyaan tadi, gimana caranya? Ya you have to go down and be with them gitu, kayak bukan mungkin nggak harus be with them tapi put your energy and investment untuk ngedengerin, untuk compassionate enough atau emotional intelligence-nya dipakai untuk kayak kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begitu. Bukan berarti kita jadi nurut si tim gitu, tapi put a willingness untuk tuningin. Nah dengan kayak gitu ngejawab tadi jadi ketahuan mana yang sebenarnya punya potensi, mana yang sebenarnya perlu diimprove, mana yang sebenarnya ya ini mah benalu aja misalnya. Beneran kan ada benalu aja. Yes, ibu. Empathy ya, with empathy ya maksudnya. With empathy, ya. Iya, sebelum diserobot lagi sama dia, Mbak. Oke. Satu hal yang menarik di dalam obrolan ini adalah gini, Mbak. Sebagai leader kebanyakan di dunia bisnis terutama ya, mungkin aku fokusnya ke bisnis. Pasti yang akan dipilih adalah yang bisa memberikan result ataupun numbers. Ya. Which is kebanyakan yang akan dipilih adalah orang-orang yang cerdas secara, let's say simpelnya adalah IQ ataupun performance-nya dilihat gitu kan. Logika banget, rasional banget. Yeah. Akhirnya kadang-kadang itu membuat culture-nya menjadi quotes-unquotes kayak agak-agak transaksional nih gitu. Lu kesini lu bisa deliver apa? Kalau lu nggak bisa deliver ya udah lu nggak usah ada di sini gitu kan. Tapi seperti yang Mbak tadi bilang bahwa namanya juga tim, we're enabler kan gitu. Kalau kita mau, kalau kata Yasser, kalau kita mau jadi leader yang sukses, kita enak dong kalau punya leader-leader lain yang bisa ngebantu kita. Tapi kan nggak semua orang unfortunately ngelihat relationship seperti itu. Banyak orang yang masih ngelihat relationship itu transaksional, ya karena itu tadi gue punya sesuatu, lu bisa bantu gue apa, akhirnya itu tadi. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin relationship yang nggak bisa dilupakan, ya ini orang coy gitu kan, ini orang yang nggak bisa lu apa namanya nggak bisa lu cuma nurture in terms of transactional dan performance aja. So my question is adalah, if there's a leaders out there Mbak yang memang mereka kebanyakan let's say masih bermain di area logika, transactional performance dan lain-lain, terus mereka mau mulai memvalue relationship gitu untuk tadi menjadi leader yang lebih baik gitu. Ada tipsnya nggak sih Mbak? Mulailah menjadi manusia. Tipsnya itu like seriously kayak beneran maksudnya kalau ada dan beneran ada gitu. I mean I've witnessed them, I've worked with them, I've seen them gitu ya. Yang paling parah adalah ketika mereka belum sadar kan. Karena kalau kita sebagai leader transactional ke tim, what's gonna happen? Tim juga transactional ke kita loh. The minute jam kerja kelar, okay, are you gonna pay me more? Tim akan gitu, iya kan? So what you give is what you gonna get gitu kan. Nah tapi sekarang kalau misalnya dia udah sadar dan dia okay, gimana caranya gitu kan. First of all, as simple as be a human being. Lepas dulu jabatannya. If you have no title saat itu, what are you gonna do with these people gitu. Hanya dengan menunjukkan tadi tuh kita nggak sempat ngebahas relational intelligence ya. Jadi relational intelligence si leader kita sebagai leader sama tim kita, apa organisasi kita itu dibutuhkan untuk ngebalance supaya transactional tadi tuh nggak taking over teamwork itu gitu. Jadi caranya gimana? Simple as be human. Human tuh apa sih? Canda kayak dikit, jadi teman kayak dikit, makan siang kayak bareng, sehingga tahu oh dia tuh istrinya kerjanya double misalnya. Oh ternyata dia anaknya lagi sakit. Oh ternyata dia kerja keras kayak begini tuh karena memang dia tulang punggung keluarga. Karena kita kan leader manusia juga. The more kita kasih waktu untuk dengerin kayak gitu, senam-namnya kita akan mulai dengerin, akan mulai nyala nih compassionate-nya, ya kan? Jadi my tips would be
for once coba jabatannya ditaruh dulu di meja, be a human being to your team gitu. Karena ya itu untuk ngebalance si transactional tadi. Sooner or later kalau kita maksain jadi transactional, kalau mau diadu gitu ya, let's say diadu, no, kalau kita transactional akan secara angka akan it's actually better. Potong kuping akan lebih mahal. Karena apa? Tim akan jadi sangat transactional. The minute si tim merasa tidak dibalikin transactional, keluar dia. The cost untuk nyari orang baru, ngajarin orang baru is very high. Yes. Right? Yes. You would know this. Yes, Mbak. Nah, bayangin kalau itu terjadinya turnovernya tinggi sekali. Ya kan? Dan costnya juga gedenya luar biasa. Simple as gara-gara it's a transactional culture. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh no, for the reason of the business kita harus sangat transactional. Be my guest. Coba diadu sama company lain yang tapi bukan berarti jadinya lawannya transactional adalah super non transactional ya. At the end of the day it's a business, it's not yayasan. Kalau yayasan beda gitu kan, atau charity. Ya of course harus ada deliverables-nya, harus ada yang deliver juga. Tapi kan you can do it with a balance of emotional intelligence and cognitive intelligence. Bareng. Jadi maksudnya apa ya, delivery ada, happiness ada gitu. Karena Leo di retail, kalau kitanya nggak happy, gimana you can serve customer happy, ya kan? And untuk jualan you have to be happy to make customer happily buying misalnya gitu kan? Iya. Sesama alma mater retail. Paham banget, Ya paham kan? banget, Mbak. Ya kan, Apalagi disuruh- aku yang bagian ngerekrutnya kan, Mbak. Disuruh senyum, harus senyum, tapi tadi habis diomelin, Iya, habis bonus nggak keluar, apalah gitu kan, yang karena sifatnya transactional, it's gonna be hard, jadi nggak organik gitu. Benar-benar. Dan kadang-kadang manusia tuh nggak harus, of course kebutuhan harus dipenuhi, tapi nggak harus dikasih yang lebih banyak, hanya disayangi kok, dicintai gitu kan sama company. Apalagi sekarang banyak yang bilang, I can love my company so much, but does the company love me back? Gitu kan? Gitu. Seru. So, gimana Lumora bisa ngebantu leader-leader to be more authentic? Oke. Jadi the way Lumora works itu selalu kita masuknya, jadi kalau ini anggap garis gitu ya. Tengah ini, kalau ada titik di tengah adalah titik netral. Titik di ujung kanan adalah titik future, titik kiri adalah titik masa lalu atau mungkin dari lahir bahkan. Di kita tuh cara kita working with leaders dengan apapun programnya kan ada beberapa. Apapun programnya, kita selalu menyempatkan untuk selain observe di present current, jadi leadership landscape-nya gimana, kita juga berusaha untuk mengerti dan mengajak orang ini juga sama-sama menganalisa dan melihat kembali personal pattern-nya dia, leadership pattern sama personal landscape-nya dia dari dulu. Jadi pada saat in-depth assessment itu pertanyaan core-nya itu ada dua. Satu, bukan pertanyaan, ada dua, temanya ada dua. Satu tentang leadership-nya dia sekarang, problemnya apa, ini gimana, struggle-nya apa, yang dia senang apa, lalalala gitu kan. Sama belakang kita nanya dulu keluarganya gimana gitu. Jadi kita dari situ sebenarnya informasi itu bukan buat kita. Dengan dia ngomong, dia mendigest lagi. Dulu tuh orang tua aku selalu ngomong kayak gini sama aku. Dulu tuh kakakku tuh begini, dulu tuh aku pernah diginiin, dulu pada saat aku divorce aku dibilang begini dulu itu. Jadi si di Lumora gimana kita nolong atau helping leaders to be authentic dengan ngebantuin ngelihat dia sekarang petanya gimana. Kemudian juga yuk kita sama-sama ngelihat yuk your past gimana. Ada nggak hubungannya yang menyebabkan jadi begini sekarang? Ada nggak di sini yang perlu ibaratnya di tadi tuh di shrug gitu kayak oke, di let go, diproses apa segala macam sehingga semua gaya-gaya leadership yang masih kebawa gara-gara cerita-cerita masa lalu ini bisa di shrug off. Jadi otentik lagi gitu. Jadi jadi dirinya dia sendiri. Maksudnya otentik dan gak otentik itu gimana sih? Gak otentik tuh maksudnya gini. Sesimpel kadang-kadang orang bilang, enggak, aku emang gini orangnya. Aku emang orangnya galak misalnya. Aku emang orangnya micromanage. Are you sure? Coba deh ceritain dulu waktu kecil gimana, orang tua gimana, gini. Akan keluar tuh. Ternyata dia micromanage bukan karena dia micromanage as an authentic person, tapi karena dulu dia selalu harus tampil sempurna sama orang tua. Misalnya. Kalau misalnya dia nggak sempurna, bajunya nggak bagus sama orang tua pasti diomelin. Itu kebawa terus itu, makanya dia jadi micromanage gitu. Atau
control freaks misalnya. Kenapa dia harus selalu controlling, kayak harus ini udah belum, padahal udahlah let go. Ada sub manager lagi di bawah. Nggak bisa, harus kontrol. Itu biasanya di masa lalunya ada momen di mana dia pernah merasa dalam hidupnya merasa tidak aman. Sehingga rasa nggak aman itu somatically kerekam. Jadi dia harus selalu mengontrol. Nah, maksudnya menjadi leader yang otentik, hal-hal yang tadi ini kayak lagi aura farming. Di aura farming kan gitu ya kan, di let go gitu. Jadi sehingga dia menjadi kayak dikupas tuh kulit-kulit bawang yang dari luka-lukanya tuh dikupas sehingga dia jadi dirinya yang bener, yang dirinya dia sendiri lagi gitu. Maksudnya otentik tuh itu. And to be authentic is to be loving gitu. Karena kayak jati diri manusia kan kayak kalau kita ngelihat anak kecil yang nggak ngerti, yang belum terkontaminasi apa-apa, pengennya tuh kayak kita give. Iya, kayak radiance radiates love gitu kan. Yes. Dan be authentic tuh simple as udah sayang sama diri sendiri. Karena nggak ada yang mau di apa-apain, di tepis-tepis gitu dari masa lalunya. Alright. So to become a authentic leader itu harus mulai dari diri sendiri gitu ya Mbak ya? Yes, benar. Harus beneran, kayak harus sebenarnya nggak harus jadi, bukan karena mau jadi authentic leader, tapi to have an authentic life bahkan. Start with coba digali diri sendiri gitu. Apakah ada yang perlu di-align, self-alignment? Apakah ada perlu luka-luka batin yang perlu di let go atau dirilis? Apakah ada marah-marah atau apa yang perlu udah di let go gitu kan? Mulai dari situ. Oke sayang, saatnya kita ikut program somatiknya Lumora. Jadi gimana Mbak kalau aku ataupun teman-teman lain gitu ya tertarik kayak I wanna become more authentic for throughout my life. Dan bagaimana tadi kita dengar juga gimana Lumora bisa bantu, kemana Mbak kita bisa mencari informasi? Mungkin paling gampang Instagram Lumora @lumora.asia atau websitenya www.lumora.asia.com. Itu starting pointnya, atau aku lewat Instagram aku @paulinapungki. Lalu di Lumora itu saat ini kita core programnya ada 2. Yang satu namanya Mindful Leadership Immersion, itu 3 bulan. Satu group of leaders, maksimum 10 orang kita grupin satu. Jadi kalau yang daftar 20 kita bikin 2 grup gitu. Ketemunya setiap 2 minggu sekali. Sebelum masuk ada in-depth assessment dan psychometric test. Kemudian begitu masuk selama 3 bulan itu ada WhatsApp group support. Jadi si 10 orang ini juga menjadi safe space untuk sama-sama be vulnerable, karena kita ngegali ke dalam. Ingat tadi kan, kita akan ngegali masa lalu sama-sama gitu. Dan tugasnya Lumora adalah making sure ini safe space sehingga apapun yang di-share nggak leaking kemana-mana gitu kan. Karena it's not just about personal, tapi this is someone who leads a company atau leads a division gitu kan. Itu lalu yang program satu lagi retreat. Jadi ada retreat di Bali 3 hari. Basically metodologinya sama, cuma semua dikompres, dikompact dalam 3 hari sambil rehat di Bali. Di Bali. Oke. Nanti tulisin tanggalnya ya sayang ya, biar yang pada mau datang ke Yes. Bali ketemu Mbak Pungki dan kita. Oke, sip. Dari kamu ada lagi? Alright, so Mbak Paulina Pungki, terima kasih banyak untuk sharingnya. juga terima kasih Semoga banget. kita bisa menginspirasi leader-leader lainnya juga mau fokus mencari authenticity-nya mereka, biar kita bisa nurturing more loving and compassionate society ya. Yes. Oke, kalau gitu aku Anes dan Yaser. kita pamit dulu, sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye. Bye.